Ayyuhal ikhwa, a'azzani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kitab itu tentang kaidah-kaidah ilmu hadis. Setelah kita sampai kepada pembahasan hadis dhaif, setelah kita membahas tentang hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Dan telah kita jelaskan akhal Islam bahwa hakikat hadis dhaif adalah yang tidak terpenuhi padanya salah satu daripada 5 syarat hadis sahih atau hasan. Di mana ya telah kita sebutkan bahwa hadis yang sahih atau hasan ya sanadnya bersambung, perawinya adil, yang ketiga yaitu dhabit, ya, yang keempat yaitu tidak syadz, dan kelima tidak ada padanya illat. Maka apabila misalnya dalam hadis tersebut ada padanya illat, penyakitnya, atau ternyata hadisnya syadz, atau perawinya tidak dhabit, ya tidak adil, atau sanadnya terputus dan tidak bersambung, maka ya hadis tersebut disebut dengan hadis dhaif yang menurut para a'immatul hadis. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan sebab kedhaifan suatu hadis itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu yaitu sanad yang tidak bersambung, yaitu saqtun fis sanad, adanya perawi yang gugur di dalam sanad, sehingga dikatakan bahwa ya hadis tersebut dikatakan hadis yang tidak bersambung. Dan ini macam-macamnya banyak, nanti kita akan bahas satu persatu, seperti hadis mu'allaq, hadis mu'dal, demikian pula hadis munqati', hadis mursal, hadis maqtu'. Ya, ini adalah hadis-hadis dhaif yang diakibatkan karena adanya perawi atau sanadnya yang tidak bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua ya akhi, yaitu adanya ta'nun fir ruwah. Adanya ta'n. Apa itu ta'n? Cacat pada para perawi. Di mana para ulama akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, di zaman dahulu berbicara dan berbincang tentang para perawi hadis. Mereka merasa perlu untuk berbicara ya mengenai derajat-derajat para perawi dalam rangka untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwa ini bukan ghibah, ya, tapi ini adalah perkara untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maslahatnya sangat besar sekali. Oleh karena itu, Al-Imam Muslim di dalam sahih, muqaddimah sahihnya, ya, menyebutkan bahwa kita tidak boleh, atau bahwasanya menjarah, mencela para perawi yang lemah atau yang dhaif, yang hafalnya buruk dan yang lainnya, itu boleh dengan kesepakatan para ulama. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "I'lam anna jarhar ruwah jaizun bal wajibun bil ittifaq." Ketahuilah bahwa menjarah perawi-perawi, ya, mencacat atau menyebutkan cacat-cacat para perawi itu boleh. Ya, bahkan hukumnya wajib dengan kesepakatan seluruh ulama. Liddarurati da'iyati ilaih lisiyanati syari'atil mukarramah. Karena adanya darurat yang harus mau tidak mau dilakukan. Sebab kalau kita misalnya diam, ya para ulama semua diam tidak membicarakan tentang kelemahan para perawi, bagaimana akan diketahui suatu hadis itu sahih apakah dhaif? Karena ini akhi, ya untuk membela syariat Islam, syariat yang mulia ini. Walaysa huwa minal ghibatil muharramah, kata beliau, dan ia tidak termasuk ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal minan nasihati lillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Bahkan ini justru termasuk, kata beliau, nasihat untuk Allah, Rasulnya dan kaum muslimin. Walam yazal fudhala'ul a'immah wa akhyaruhum wa ahlul wari' minhum yaf'aluna dhalik. Para ulama yang utama, ya, para ahli hadis, ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, senantiasa melakukan ini. Ya, menyebutkan
ya perawi-perawi itu, apakah dia kelemahannya disebutkan kelemahannya dan yang lainnya, dan mereka menganggap ini bukan perkara yang ghibah. Karena apa? Karena ini dalam untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Muslim rahimahullah berkata di dalam muqaddimah sahihnya, "I'lam waffaqakallahu ta'ala anna al-wajib 'ala kulli ahadin 'arafa at-tamyiz baina sahih ar-riwayat wa saqimiha wa thiqatin naqilin laha min al-muttahamin wa la yarwi minha illa ma 'arafa sihhata makharijihi was-sitarata fi naqilihi wa an yattaqiya minha ma kana an ahli at-tuham wal mu'anidin min ahli al-bid'ah." Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada engkau, bahwa wajib atas setiap orang yang bisa membedakan riwayat-riwayat yang sahih dan riwayat-riwayat yang tidak sahih, membedakan para perawi-perawi yang thiqat dan perawi-perawi yang tertuduh, agar ia tidak meriwayatkan kecuali yang ia ketahui kesahihannya, ya, dan keadilan para perawinya. Hendaklah ia berhati-hati, ia meriwayatkan dari para perawi-perawi yang tertuduh, perawi-perawi dari kalangan ahli bid'ah, kata beliau. Ya, di sini subhanallah Imam Muslim rahimahullah mengingatkan di dalam muqaddimah sahihnya agar kita berhati-hati ya di dalam membawakan suatu hadis. Kalau dahulu para ulama berhati-hati dengan cara apa? Ya, melihat perawi-perawi hadis yang ia ambil darinya. Sampai-sampai dikatakan ya, oleh seorang ulama dahulu, kami kunna idza aradna an na'khudh hadisan ya min ahadin jalasna syahrain. Kami dahulu kalau ingin mengambil hadis dari seseorang, kami duduk dulu 2 bulan. Buat apa? Memperhatikan bagaimana kefiqahannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana keyakinannya, bagaimana agamanya, kedobitannya, keadilannya, periwayatannya. 2 bulan mereka periksa dulu, sampai mereka bertanya-tanya tentang perawi ini. Ya, di mana lahir, kapan meninggal, demikian pula siapa guru-gurunya, kemana saja dia pergi. Ya, dicatat semuanya. Sampai-sampai yang ditanya berkata, "Aturidu an tuzawwijahu bibnatik?" Apakah kamu ingin menikahkan orang itu dengan anak wanitamu? Subhanallah ya akhi, ya. Makanya luar biasa di zaman dahulu, ekstra ketat dan hati-hati. Ya, di dalam menilai perawi-perawi mempunyai standar yang sangat luar biasa. Ya, kalau mereka mengetahui kalau ternyata perawi-perawinya itu adalah ahlul bid'ah ataupun orang-orang yang cacat, mereka segera catat ya baik-baik si fulan perawi yang ya tidak thiqah. Ya. Dan ini memang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Oleh karena itu Al-Imam Muslim rahimahullah berkata, "Wad dalilu ala anna alladhi qulna min hadha huwa al-lazim duna ma khalafahu. Qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Hai orang-orang yang beriman, kata beliau, dalil yang kami sebutkan dan yang kami katakan ini sebagai sebuah keharusan yang tidak boleh diselisihi, yaitu Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka periksalah dulu dengan teliti. Periksa dulu dengan teliti. Allah menyuruh ya, kalau ada orang yang membawa berita, ternyata orang tersebut fasik, orang tersebut cacat, maka diperiksa ya apakah beritanya itu betul atau tidak. Ya, Allah juga berfirman, mimman tardawna minasyuhada, dari saksi-saksi yang kalian ridhoi. Sedangkan yang kita ridhoi adalah yang adil, yang dhabit, yang betul-betul menguasai periwayatannya. Ya. Fadalla bima dzakarna min hadhil ay
anna khabar al-fasiq saqitun ghairu maqbul. Maka ya, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa khabar, pengabaran orang fasik itu gugur, tidak diterima. Wa anna syahadata ghairil adli mardudatun, dan bahwasanya persaksian perawi yang tidak adil itu, ya orang yang tidak adil itu tertolak. Ya. Walaupun memang ya dalam periwayatan dan penerimaan saksi ada sedikit perbedaan, namun ya banyak persamaannya di situ. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu Rasulullah SAW pun telah memberikan kepada kita ya ma'alim, rambu-rambu di dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kata Imam Muslim, wadallatis sunnah ala nafi riwayatil munkar minal akhbar. Sunnah pun menunjukkan untuk menolak riwayat-riwayat yang mungkar. Kanahwi dalalatil Quran ala nafi khabaril fasik, sama dengan ya apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran untuk menolak pengabaran orang fasik. Sebagaimana dalam athar yang masyhur bahwa Rasulullah SAW bersabda, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Siapa yang bercerita atau menyampaikan hadis dariku dengan suatu hadis yang masih diragukan apakah itu dusta atau tidak, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian Imam Muslim ia meriwayatkan, membawakan sanad-sanad mengenai ancaman berdusta atas nama Rasulullah SAW, dan itu adalah hadis yang mutawatir. Kemudian beliau membawakan sanad juga dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wa la yaftinunakum. Kata Rasulullah, akan ada nanti di akhir umatku orang-orang yang menyampaikan hadis kepada kalian sesuatu yang kalian tidak pernah kenal, tidak pula ayah-ayah kalian. Artinya tidak pernah dikenal oleh para ahli hadis. Ya. Maka berhati-hatilah, kata Rasul, dari mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kamu, dan jangan sampai mereka memfitnah kamu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ya, makanya para ulama terdahulu mereka ya berbincang-bincang atau memperbincangkan perawi-perawi. Si fulan thiqah, si fulan thiqatun thiqah. Lalu mereka para ulama memberikan klasifikasi khusus. Ya, kapan seorang perawi diterima hadisnya, kapan perawi ditolak hadisnya, bagaimana standarnya, Masya Allah. Silahkan. Ya, pendengar yang membaca kitab-kitab jarh wa ta'dil luar biasa. Bagaimana para ulama di dalam membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara para perawi itu ada yang kerjanya tukang kisah. Ya, kisah-kisah, kemudian dibawakan sanad-sanad yang tidak diketahui oleh para ulama, atau ditempelkan sanad, ya, lalu kemudian dibawakan matannya sendiri. Makanya Imam Muslim berkata, membawakan riwayatnya dari Asim, la tujalisul qussas. Jangan kamu duduk ya bersama orang-orang yang suka berkisah itu. Karena di zaman dahulu ya, di antara para perawi yang suka berdusta itu di antaranya orang-orang yang suka berkisah. Mereka mencari mata pencaharian dari kisah-kisah tersebut, yang kemudian mereka berkisah lalu ditempelkan pada suatu sanad, ya sanadnya sahih, tapi kemudian dia tempelkan kisah tersebut, ya sengaja agar diyakini oleh orang bahwa itu sebagai sebuah kabar yang sahih, padahal tidak. Namun para ulama tahu, ya subhanallah. Sebagaimana pernah terjadi dalam sebuah kisah, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in masuk ke dalam masjid. Setelah selesai sholat, ada seorang pemuda lalu mengumpulkan orang-orang. Aku akan berkisah. Haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in
menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, menceritakan kepada kami terus sampai Rasulullah SAW. Lalu ia berkisah dengan kisah yang panjang sekali. Lalu orang-orang memberikan uang kepadanya. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in saling melihat. Ya, apakah engkau pernah menyampaikan hadis kepada dia tentang itu? Tidak. Setelah selesai dipanggilnya oleh Imam Ahmad. Hai pemuda, dari mana kamu mengambil kisah tadi? Kata si pemuda ini, dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kata Imam Ahmad, saya Ahmad bin Hanbal dan ini Yahya bin Ma'in. Kami tidak pernah menyampaikan hadis-hadis seperti itu kepada dirimu. Lalu si pemuda ngeles sambil berkata, ya, apakah kalian kira bahwa yang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in cuma satu apa di dunia ini? Masya Allah. Sudah berani berdusta, ngeles lagi. Coba ya akhi, a'azzani Allah. Ya, di zaman dahulu itu ada orang-orang seperti itu. Makanya para ulama itu merasa perlu sekali ya untuk mencatat ya dan memilah-milah para perawi-perawi, siapa yang suka berdusta, siapa yang tertuduh berdusta, siapa yang hafalannya lemah, siapa yang banyak salah dan yang lainnya. Sampai-sampai ya mereka pun juga menulis orang-orang soleh yang lalai. Ya. Seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengomentari tentang orang-orang soleh yang ada di zamannya. Mereka itu bodoh, walaupun soleh, suka ibadah, ya. Tapi aneh, mereka dengan niatnya yang baik membuat hadis-hadis yang dianggap baik. Ya, katanya untuk membela Al-Quran. Apa kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan? Lam nara salihin fi syai'in akdzab minhum fil hadis. Ya, kami tidak pernah melihat orang-orang soleh ternyata lebih berdusta tentang hadis. Ya, ada ya akhi beberapa orang soleh yang mereka itu bodoh ketika melihat ya kaum muslimin kebanyakan itu disibukkan dengan kitab-kitab madhab dan berpaling dari Al-Quran, segera mereka membuat hadis-hadis ya tentang keutamaan Al-Quran. Ya. Di antaranya siapa contohnya? Contohnya Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam orang soleh, ahli ibadah dia. Ya ketika ia melihat orang-orang kok lebih asyik mempelajari kitab madhab dan berpaling dengan Al-Quran, segera ia membuat ya hadis-hadis palsu seputar keutamaan surat-surat Al-Quran. Di antara yang ia bikin adalah hadis tentang keutamaan surat Yasin. Katanya Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Ya. Itu di antara ya bikinannya si Nuh bin Abi Maryam ini. Makanya yang kemudian Nuh bin Abi Maryam ini dia ya setelah itu bertaubat dan mengakui akan kesalahannya. Cuma sayang hadis-hadisnya sudah tersebar. Di Indonesia ini Masya Allah ya akhi ya surat Yasin dianggap ini wah jantungnya Al-Quran. Misalkan ya surat yang paling agung dalam Al-Quran hanya Yasin. Ya, dalam segala macam acara ritual hanya dibacakan Yasin. Ya subhanallah, mereka tidak sadar. Mereka telah dikelabui oleh sebagian orang-orang yang bodoh yang tidak tahu. Ternyata hadis-hadis tentang surat Yasin itu semuanya ya sangat dhaif, bahkan palsu. Ya, ada sebuah risalah yang bagus yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang Yasinan ya dan hadis-hadis tentang seputar surat Yasin. Bisa pendengar merujuk buku itu. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, ada ya perawi-perawi yang saleh tapi bodoh. Sehingga apa yang terjadi, mereka kemudian berdusta atas nama Rasulullah dengan niat yang baik. Ada juga perawi yang soleh dan tidak berniat untuk berdusta, tapi mereka salah dan sering salah di dalam menyampaikan riwayat. Ada seperti itu. Itu dicatat baik-baik oleh ulama, diklasifikasikan, dibedakan, ya, supaya apa? Supaya ketahuan, oh si fulan ini thiqah, si fulan ini tidak, si fulan, Masya Allah. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang apa hukumnya hadis dhaif.
bolehkah mengamalkan hadis dhaif atau tidak? Setelah para ulama semua bersepakat qaulan wahidan, satu pendapat semuanya dari zaman ke zaman, bahwasannya hadis lemah tidak boleh diamalkan dalam masalah amal dan akidah, dalam masalah hukum, apalagi masalah akidah. Terjadi ikhtilaf para ulama mengenai bolehkah mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal. Ya, ini ada 3 madhab. Al-awwal la yu'malu bihi mutlaqan, la fil ahkam wala fil fadail. Bahwasanya hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali, baik masalah hukum, tidak pula dalam masalah fadilah amal. Dan ini pendapat Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini yang dibela oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi. Ya. Dan ini juga mazhab Ibn Hazm. Dan ini insyaallah yang rajih. Kenapa ya akhi? Karena pertama, hadis dhaif itu hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Dugaan yang lemah yang disebut dengan dhannun marjuh itu dengan kesepakatan para uqala, ya orang-orang yang berakal, tidak boleh diamalkan. Tidak boleh. Sementara untuk mengatakan suatu ibadah itu sunnah atau tidak, itu butuh kepada dalil yang sahih. Maka ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, ya karena hadis dhaif itu hanya menghasilkan dugaan yang lemah, sementara Rasulullah SAW melarang kita mengamalkan dugaan-dugaan seperti itu dalam hadisnya. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis, kata Rasulullah. Jauhi oleh kamu dhann, dugaan-dugaan. Fa inna adh-dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya dugaan-dugaan itu, dugaan-dugaan yang lemah itu adalah sedusta-dustanya perkataan, kata Rasulullah SAW. Ini madhab yang pertama dan ini yang rajih. Yang kedua, bahwasannya hadis dhaif boleh diamalkan secara mutlak, dan ini pendapat yang batilun atil. Ya. Pendapat yang ketiga, boleh diamalkan dalam fadilah amal. Boleh diamalkan hanya sebatas dalam fadilah amal saja. Sebagaimana Imam As-Suyuti dalam At-Tadrib berkata, lam yadhkur Ibnu Salah wan Nawawi liqabulihi siwa hadha syarti kaunuhu fil fadail wa nahwiha. Ibnu Salah dan Imam Nawawi tidak menyebutkan bolehnya menerima hadis dhaif kecuali satu syarat saja, yaitu hanya dalam masalah fadilah amal. Namun ini pun kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab, harus diberikan syarat. Apa itu? Al-Imam As-Suyuti dia menyebutkan 3 syarat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Yang pertama, an yakuna ad-dha'fu ghairu syadid. Kedhaifannya tidak boleh sangat dhaif, harus dhaifnya ringan. Coba para pendengar Raja rahimakumullah, mungkinkah orang awam bisa membedakan antara hadis yang dhaifnya ringan dengan hadis yang dhaifnya berat? Bahkan para kiai-kiai di Indonesia ini kebanyakan tidak paham dan tidak bisa membedakan antara hadis yang dhaifnya ringan dengan dhaifnya berat. Karena jauhnya mereka dan tidak pahamnya mereka terhadap ilmu hadis. Maka dari itu, memenuhi syarat yang pertama saja sulitnya minta ampun. Yang kedua, anyan dari jatah ta'aslin ma'mulin bih. Kata Imam Suyuti, menukil dari perkataan Ibnu Hajar, harus ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih. Contohnya misalnya, Rasulullah menyebutkan adanya hadis-hadis sahih yang menganjurkan kita bersiwak. Kemudian ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bersiwak dalam hadis yang dhaif. Bolehkah kita mengamalkan hadis dhaif itu? Boleh. Kenapa? Karena ia di bawah atau ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih.
Sekarang kita lihat secara kenyataan di masyarakat Indonesia. Apakah syarat yang kedua ini terpenuhi? Al-jawab tidak. Iya. Al-thalith, yang ketiga, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, alla yu'taqad indal amal bihi thubutuhu bal ya'taqidul ihtiyat. Tidak boleh diyakini bahwa hadisnya ini sahih atau hasan. Wajib diyakini bahwa hadisnya dhaif, tapi sebatas kehati-hatian saja. Iya. Jadi nggak boleh diyakini ini sunnah. Sebab orang untuk mengatakan hukumnya sunnah, berarti ya dia sudah mengklaim sesuatu yang tidak pernah diklaim oleh para ulama. Para ulama itu semua bersepakat menetapkan suatu hukum sunnah atau wajib, makruh atau haram harus berdasarkan hadis yang sahih, yang diterima. Paling tidak hadisnya hasan. Adapun hadis dhaif, walaupun dhaifnya ringan, tidak boleh ya untuk menetapkan suatu hukum, apakah hukumnya sunnah, apa wajib, atau makruh, atau haram. Karena ini hukum. Dan sudah saya sebutkan tadi, akhi, ya, bahwa para ulama semua bersepakat bahwa masalah hukum hadis dhaif tidak berlaku. Ya. Yang terjadi di masyarakat gimana? Subhanallah, ya mereka bahkan meyakini sebagai sebuah pokok agama. Seakan-akan orang yang tidak mau mengamalkannya atau orang yang mengkritiknya dianggap bukan ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Coba saja kita lihat berapa banyak hadis-hadis palsu yang diamalkan. Bukan hanya hadis dhaif, Mas. Ya, hadis palsu pun diamalkan. Padahal hadis palsu itu hakikatnya bukan hadis. Ya, seperti sholat raghaib, sholat nisfu Sya'ban dan yang lainnya. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Ikhwatul Islam, itulah ya akhi, memang apabila suatu masyarakat dikuasai oleh kebodohan dan kejahilan, pasti ya yang akan tersebar adalah yaitu hadis-hadis yang tidak sahih alias hadis-hadis yang dhaif di tengah masyarakat kita. Semoga Allah memberikan tentunya kepada kita ya kekuatan untuk senantiasa memperjuangkan dan menjelaskan kepada manusia ya tentang hakikat hadis-hadis itu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau ada orang berkata, lalu kenapa para ulama hadis memasukkan hadis-hadis yang tidak sahih dalam kitab-kitab mereka? Kalau bukan karena mereka ingin berhujah? Kita katakan tidak. Coba dengarkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kenapa sih ada ya dalam kitab-kitab para ulama hadis itu hadis-hadis yang tidak sahih. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, "Qad yuqal lima haddatsa haula'i al-a'imma an haula'i ma'a ilmihim bi annahum la yuhtajju bihim." Barangkali ada yang berkata begini, kenapa ya para ulama-ulama itu ya meriwayatkan hadis dari perawi-perawi yang dhaif, disebutkan hadis-hadisnya dalam kitab-kitab mereka, padahal mereka tahu seharusnya itu tidak boleh dijadikan hujah. Wa yujabu anhu bi ajwibah. Maka kita dijawab dengan beberapa jawaban, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ahaduha, yang pertama, annahum rawha liya'rifuha wal yubayyinu dha'faha li'alla yaltabisa fi waqtin 'alaihim aw 'ala ghairihim aw yatashakkaku fi sihhatiha. Sengaja mereka masukkan hadis-hadis tersebut agar dikenal ya, dan mereka ingin jelaskan bahwa ini hadis dhaif. Supaya apa ya akhi? Supaya orang-orang awam itu tidak tercampur antara yang dhaif dan yang sahih. Sengaja dijelaskan, dibawakan dalam kitab-kitab mereka, disebutkan sanadnya ini loh. Ya, makanya kata para ulama, siapa yang membawakan sanad maka dia sudah ya berlepas diri. Yang jelas ya, terkadang karena saking jelasnya akan kelemahan hadis tersebut, si ulama ini tidak perlu menjelaskan. Ya. Jadi kenapa masih dibawakan hadis dhaif ada pada kitab-kitab para ulama dahulu? Ini diantaranya. Ya, mereka sebetulnya ingin menjelaskan.
tentang hakikat bahwasanya ini adalah hadis yang dhaif, tidak boleh diamalkan. Atsani, atau yang kedua, kata Imam Nawawi apa? Anna ad-dha'ifa yuktabu hadithuhu liyu'tabar aw yustashhad wa la yuhtaju bi 'ala infiradihi. Kalau ternyata perawinya tersebut dhaif, dhaifnya bukan dhaif yang berat, tapi dhaifnya ringan, tetap ditulis hadisnya. Untuk apa? Yaitu bisa dijadikan i'tibar. Apa itu i'tibar? Bisa menguatkan kalau ternyata ada ya jalan lain atau ya syahid lain. Ya. Yang ketiga kata beliau, riwayatul rawi dhaif yakunu fiha sahih wa dhaif al-batil. Fayaktubunaha thumma yumayyizu ahlul hadis wal itqan ba'dhu dhalika min ba'd wa dhalika sahlun 'alaihim ma'rufun indahu. Ya. Seorang perawi ketika meriwayatkan dari seorang ulama besar ketika meriwayatkan dari perawi yang lemah, mereka bisa mengetahui ya bahwa si fulan ini, si perawi ini ada hadisnya yang sahih, yang dhaif, yang batil. Ya, bagi mereka itu mudah. Karena mereka memang para ahlinya. Ya. Oleh karena itu, pernah suatu ketika dikatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Hei Sufyan Ats-Tsauri, engkau melarang meriwayatkan dari Al-Kalbi, sementara engkau sendiri meriwayatkan dari dia." Ya. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Ana a'lam sidqahu min kadhibihi. Kalau aku bisa membedakan antara periwayatannya yang benar dengan periwayatannya yang salah, yang dusta. Ya. Kalau ulama memang faham betul. Maka dari itulah mereka sebutkan sengaja dalam kitab-kitab mereka supaya dijelaskan ini yang sahih, ini yang dhaif, ya. Ini yang harus diambil, ini yang tidak. Atau yang keempat kata Imam Nawawi, annahum qad yarwauna anhum ahadits at-targhib wa tarhib. Bahwa para ulama itu terkadang ya kalau masalah-masalah hadis-hadis yang berhubungan dengan targhib dan tarhib, apa namanya itu? Janji dan ancaman gitu. Ya, dan fadilah-fadilah amal, biasanya mereka tidak terlalu ekstra ketat dalam masalah ini. Ya. Tapi itu juga telah kita jelaskan bahwa para ulama dalam hal ini telah berselisih paham mengenai bolehkah mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Dan sudah kita jelaskan ya akhi azani Allah wa iyyakum bahwasannya yang rajih dan yang kuat adalah mazhab Imam Bukhari dan Muslim, yaitu bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan walaupun dalam masalah fadilah amal, tidak boleh diamalkan secara mutlak karena ia masuk di dalam kategori dhannun marjuh. Ya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau ada orang berkata, tapi kan dahulu para ulama, ya, kita ingin membahas ada perkataan seorang ulama yang mengatakan hadis dhaif lebih aku sukai daripada ra'yu. Hadis dhaif lebih aku sukai daripada qiyas. Ya, dan ini masyhur dari perkataan Imam Ahmad juga. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa maknanya? Seperti misalnya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin anaknya Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dengan sanad sahih kepada ayahnya. Ya. Kata Imam Ahmad, al-haditsu dha'if ahabbu ilayya min ar-ra'yi. Hadis lemah itu lebih aku sukai daripada pendapat manusia. Ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Jauzi bahwasannya Imam Ahmad lebih mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Nah, apakah berarti hadis dhaif itu boleh diamalkan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah menjelaskan. Ya, ini penjelasan yang mahal sekali, yang bagus sekali, dan memang itu kenyataannya demikian. Apa kata beliau? Wa amma nahnu faqauluna innal hadits ad-dha'if khairum min ar-ra'yi. Laisa al-muradu bihi ad-dha'iful matruk, lakinnal murada bihi al-hasan.
Adapun perkataan para ulama terdahulu yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu lebih baik daripada ra'yu, pendapat-pendapat manusia, bukanlah yang dimaksud dhaif di sini adalah dhaif yang tertolak. Akan tetapi yang dimaksud adalah hadis yang hasan, seperti periwayatan Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Demikian pula hadis Ibrahim al-Hijri, ya, yang dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kenapa? Karena para ulama dahulu sebelum munculnya Imam Tirmidzi memasukkan hadis hasan itu masuk ke dalam kategori dhaif. Kenapa? Karena hadis hasan itu memang dibandingkan dengan hadis sahih adalah dhaif. Ya. Namun para ulama dahulu itu membagi dua dhaif itu. Ada dhaif yang tertolak, ada dhaif yang dipakai. Nah, dhaif yang dipakai itu kemudian dipakai oleh istilah Imam Tirmidzi dengan istilah hasan. Dan ini yang rajih. Sebab itu ya, contoh-contoh hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad ketika beliau lebih mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas, ternyata itu sanadnya adalah rata-rata hadis yang hasan. Maka dari itu, ya, sebuah kesalahan bahwasannya Imam Ahmad boleh atau membolehkan mengamalkan hadis dhaif ya, secara mutlak, dalam artian bahwasannya hadis dhaif itu boleh diamalkan. Ya. Padahal kata Syekhul Islam Taimiyah bahwa yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah hadis dhaif di sini artinya masuk kategori yaitu hadis yang hasan. Ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya beliau berkata wa ka'annal hadis fi istilahi man qabla Tirmidzi imma sahih wa imma dhaif. Seakan-akan hadis menurut istilah ulama sebelum Tirmidzi adalah hanya dua, hanya sahih dan dhaif saja. Wa dhaif nau'an, dan dhaif itu ada dua macam, dhaifun matruk dan dhaif laisa bimatruk. Dhaif yang ditinggalkan dan dhaif yang tidak ditinggalkan. Fatakallama a'immatul hadis bidzalikal istilah. Maka para ulama hadis pun berbicara dengan istilah seperti itu. Faja'a man lam ya'rif man la ya'rif illa istilah at-Tirmidzi. Ya, maka datanglah kemudian orang belakangan yang taunya cuma istilah Imam Tirmidzi saja. Lalu ia mendengar perkataan sebagian para ulama bahwa hadis dhaif lebih disukai daripada qiyas. Dia mengira bahwa hadis dhaif di sini maksudnya dhaif menurut istilah Tirmidzi. Bukan. Ya. Tapi dhaif yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah dhaif yang masuknya ke dalam hasan. Seperti contohnya yaitu periwayatan Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi ini, akhi, maka dari itulah ya, kita harus luruskan fenomena atau pemahaman orang sebagian yang mengatakan bahwa Imam Ahmad lebih mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Itu maksudnya adalah hadis dhaif di sini adalah hadis yang hasan. Karena sebelum Imam Tirmidzi, para ulama hanya membagi hadis itu cuma dua, sahih dan dhaif saja. Dan di zaman itu hadis hasan itu dimasukkan ke dalam kategori dhaif. Allahu a'lam. Saya kira cukup dulu ya pembahasan kita pada siang hari ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi kajian mustalahul hadis yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC hafizahullah taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah banyak masuk di meja siar. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah dengan hadis yang perawinya hanya dari satu orang saja katanya? Apakah termasuk hadis dhaif? Karena ana pernah menanyakan hal ini kepada anak pesantren. Katanya hal tersebut tidak bisa dijadikan hujah dan minimal 3 orang perawi. Mohon penjelasannya ya Ustaz. Syukron dari Junaidi di Pulau Seribu. Masya Allah. Silakan Ustaz. Subhanallah, ya. Yang ditanya anak pesantren, yang ternyata perkataannya jauh daripada perkataan para ulama hadis. Ketahuilah bahwa periwayatan seorang perawi selama dia perawi yang thiqah, ya, dan diterima oleh para ulama, dhabit, menguasai ya periwayatannya, maka itu diterima dengan ijma' para ulama. Sebuah bukti yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Di mana hadis innamal a'malu binniyat
kesepakatan seluruh ulama bahwa hadis ini sahih dan wajib diamalkan. Padahal tidak ada yang meriwayatkan dari Rasulullah kecuali hanya Umar bin Khattab saja. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Muhammad bin Waqqas, Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali siapa? Ya, kecuali yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Baru dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan banyak para ulama yang mengambil. Ini ya fardun mutlak, di mana diriwayatkan hanya satu perawi saja. Maka dari itu pensyaratan ya harus 3 perawi, ini pensyaratan yang tidak ada dalilnya. Wallah, tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Memang ada sebagian kaum Mu'tazilah yang mensyaratkan bahwa hadis sahih itu harus diriwayatkan 2. Ya, dan ini juga yang dinukil dari pendapat perkataan Al-Imam Hakim An-Nisaburi. Akan tetapi pendapat ini marjuh dan tertolak karena adanya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama yang ternyata sanadnya satu. Makanya Imam Bukhari kalau kita lihat, ia membuka hadisnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Membuka bukunya dengan hadis yang diriwayatkan satu orang saja. Dan menutup bukunya dengan sabda Rasulullah SAW, kalimatani habibatani inda rahman, itu hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Seakan Imam Bukhari ingin berkata, ia ingin membantah orang yang mengatakan bahwa hadis sahih itu syaratnya harus 2 atau 3. Tidak. Cukup satu orang, tapi perawinya thiqah, itu diterima. Dan ini sesuai dengan Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila orang fasik datang membawa berita, ya periksa dengan teliti. Allah mengatakan kalau yang datang itu orang fasik, ya, maka periksa dengan teliti. Ini menunjukkan kata Imam Al-Qurtubi, kalau yang datang itu bukan orang fasik, orang yang adil, orang yang jujur, orang yang kuat hafalannya dan yang lainnya, tidak perlu kita periksa lagi. Thiqah, ya. Dan ini dengan kesepakatan para ulama hadis. Naam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi ya. Kemudian pertanyaan yang kedua datang dari seorang tanpa nama. Ustaz, kenapa hadis dhaif tidak bisa digunakan? Pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak menghargai hafalan seseorang, katanya. Kemudian, kenapa hadis yang digunakan untuk beribadah hanya yang sahih saja? Silakan. Kenapa hadis dhaif tidak boleh digunakan? Syuf, Pak. Dhaif itu kan berderajat-derajat. Derajat yang paling ringan adalah buruknya hafalan seorang perawi. Ketika seorang perawi sisi benar dan sisi salahnya sama, seimbang, ini menghasilkan keraguan. Sehingga ketika dia menyampaikan hadis, kita ragu, jangan-jangan ini adalah ya termasuk dari kelemahan hafalannya dia, buruknya hafalannya dia. Sehingga sisi antara benar dan salahnya masih imbang, dan ini masih ragu. Dan sesuatu yang sifatnya meragukan diperintahkan oleh Rasul untuk ditinggalkan. Beliau bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Kalau dikatakan kenapa kita tidak menghargai hafalan seseorang, ya subhanallah, hafalan siapa yang harus kita hargai? Apakah setiap hafalan orang harus kita hargai? Kalau hafalannya para ulama yang telah diakui kehebatan hafalannya seperti Imam Bukhari dan telah teruji, ya, kita terima. Tapi kalau hafalan yang kayak kita ini, disuruh ngafalin satu hadis, besoknya sudah lupa. Suruh ngafalin Arba'in Nawawiyah, awal hadis awalnya udah hafal, akhirnya udah hafal, awalnya lupa lagi. Demikian terus ya, sangat lemah sekali hafalan kita. Bagaimana akan bisa diterima, akhi? Demikian pula para ulama hadis demikian, mereka melihat dari sisi hafalan dan periwayatan. Ya. Makanya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, hadis dhaif harus ditolak. Kenapa? Karena itu menghasilkan keraguan. Sementara kita beribadah itu artinya mensyariatkan. Beribadah itu artinya ya kepada Allah, memastikan bahwa ini termasuk agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sementara untuk memastikan bahwasanya itu sesuatu yang berasal dari ajaran Rasulullah SAW, tidak boleh hanya sebatas menghasilkan keraguan saja. Ya, apalagi perawi yang lemah, yang masih meragukan apakah betul atau tidak ya hafalannya tersebut. Ya.
Maka dari itu, ini sudah kesepakatan para ulama. Apalagi untuk beribadah kepada Allah yang sifatnya hukum, tidak boleh kita berdasarkan kepada hadis-hadis yang dhaif. Harus disyaratkan padanya hadis yang sahih, yang paling rendah derajatnya hasan. Allahu a'lam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah menunggu di line telepon kita saudara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana tadi, Pak? Abu Sarip Tanjung Priuk. Abu Sarip Tanjung Priuk. Silakan, Pak. Iya, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaannya, ada yang Majelis Taklim yang mengajarkan salat hajat 2 rakaat. Setelah selesai salat, dia berdoa dan seterusnya, kemudian sujud dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 40 kali. Apakah ada petunjuk dari Rasulullah? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Pertama, bahwa salat hajat adalah hadis yang dhaif, ya, dengan kesepakatan seluruh ahli hadis. Dan orang yang mempelajari tentang sanad-sanad hadis salat hajat akan mengetahui akan kedhaifannya. Namun saya lupa tentang perihal perawi yang dhaif yang ada dalam sanadnya itu, dan insyaallah akan merujuk lagi. Akan tetapi ia telah dinyatakan kedhaifannya oleh banyak ulama. Jadi antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya. Yang kedua, ya, sujud dengan membaca La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali tidak ada asalnya dalam syariat. Ini penambahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia ini, akhi, Masya Allah, ya, banyak sekali orang-orang yang dianggap ajengan atau dianggaplah kiai lah gitu. Mereka berani sekali membuat ritual-ritual yang tidak pernah ada jeluntrung atau hadisnya dari Rasulullah SAW. Ya, dibikin sebuah ritual sujud dengan baca begini. Di akhir tahun baca ayat kursi 360 kali. Ya. Dan yang lainnya, subhanallah, yang tidak ada asalnya. Padahal ibadah itu adalah hak Allah, di mana Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera manusia. Ini sebuah kesalahan yang fatal sekali. Ya, tidak bisa hanya sebatas, oh ini kan bagus, isinya Al-Quran, dan tidak bisa. Kenapa? Karena syariat kita ini milik Allah, agama kita ini milik Allah. Allah yang ingin diibadahi, dan itu adalah hak Allah. Maka Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Ini, ya, makanya subhanallah, kalau kita hitung-hitung berapa banyak ya bid'ah yang muncul di Indonesia, sudah sangat terlalu banyak sekali. Allahul musta'an. Nah. Iya, saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah muncul kembali di line telepon kita Hendrik dari Kalawang. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mau nanya, ada yang nanya ke anak, lebih dahulu mana katanya syariat? Ya, rupanya terputus Ustaz ya. Tapi ada di SMS, rupanya dia memperjelas lebih dahulu mana syariat dengan hakikat katanya Ustaz. Silahkan. Ya akhi, agama kita tidak dibagi menjadi syariat dan hakikat. Ini adalah istilah orang-orang sufi, tasawuf. Di mana yang diinginkan oleh orang-orang tasawuf dari pembagian ini sebetulnya hakikatnya adalah kekufuran. Kenapa? Menurut mereka, hakikat syariat itu adalah orang-orang yang masih wajib melaksanakan syariat-syariat Islam. Nanti kalau sudah sampai kepada derajat hakikat, mereka mengklaim bahwa mereka sudah sampai kepada derajat wali, mukasyafah, dan tidak lagi wajib menjalankan syariat. Itu sebetulnya diinginkan oleh orang-orang tasawuf. Iya. Rasulullah tidak pernah membagi, ataupun tidak ada satupun hadis yang membagi Islam menjadi hakikat dan syariat. Yang ada, Rasulullah SAW membagi Islam menjadi 3. Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis Jibril yang panjang. Ya, ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, di mana di situ dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan bahwa agama kita ini 3 derajat. Derajat yang paling rendah Islam, naik kepadanya iman, naik kepadanya ihsan. Semuanya dalam berkewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, makanya agama tasawuf, mereka punya keyakinan bahwa orang yang sudah sampai kepada derajat hakikat, katanya tidak lagi wajib menjalankan syariat. Karena mereka sudah merasa dirinya sudah sampai kepada tingkatan tertinggi. Bahkan keyakinan tasawuf itu mempunyai keyakinan katanya wali itu di atas Rasul dan Nabi. Sampai-sampai di antara mereka ada yang bersyair ya, maqamun nubuwah fil barzakhi waiqar rasuli wa dunal wali. Nabi itu di alam barzakh katanya di atas Rasul, di bawah wali, dibalik oleh orang tasawuf. Kalau Ahlussunnah meyakini bahwa yang paling tinggi itu Rasul, setelahnya Nabi, kemudian setelahnya wali. Dan wasanya wali itu ya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan mengikuti syariat Rasul. Tapi orang tasawuf dibalik oleh mereka. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan mereka itu zanadiqah, orang-orang zindiq. Apa katanya? Wali lebih tinggi, setelah wali Nabi paling terendah Rasul. Subhanallah. Bahkan mereka ya hampir tidak membedakan antara wali dan Allah. Sebab menurut mereka wali itu sudah bersatu dan menitis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan dan diucapkan oleh orang-orang tasawuf itu. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Sudah ada yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Khairuddin di Cimanggis. Pak Khairuddin di Cimanggis. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau menanyakan hadisnya soal masjid nih Mas Hasan. Soal apa Pak? Soal masjid. Bapak, dikecilkan dulu suara radionya ya Pak ya. Ya. Supaya tidak ada suara mendengung. Jadi masjid itu kan kalau orang jual beli nggak boleh. Betul. Tadinya ini saya ada sedikit tarik menarik gitu. Dia bilang kalau buat masjid hasilnya boleh gitu. Jadi di depan masjid bikin seperti toko, nanti hasilnya untuk masjid. Gimana tuh Ustaz? Apa ada hadisnya gimana? Saya juga kurang paham. Jadi saya terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Larangan jual beli di masjid itu adalah di area masjid, bukan di luar area masjid. Dan larangannya mutlak, baik untuk kepentingan masjid maupun untuk di luar kepentingan masjid. Siapa yang mengkhususkan larangan, wajib dia membawakan dalil. Siapa yang mengatakan, oh itu larangannya kalau itu untuk diri kita sendiri, tapi kalau untuk masjid nggak apa-apa. Mana dalilnya? Baik. Bukankah kaidah usul fikih berkata, suatu dalil yang umum tidak boleh kita khususkan kecuali dengan dalil. Kalau tidak, kita termasuk orang-orang yang mengada-ngada dalam syariat. Kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Tidak ada satupun ulama yang kita dengar dari setiap madhab yang mengatakan bahwa kalau untuk kepentingan masjid boleh. Lain, di mana bukunya? Ya, tolong sebutkan. Memang di Indonesia ini subhanallah luar biasa ya, banyak sekali orang-orang ya yang menjadi ukuran tolak ukur adalah akalnya dia. Analogi-analogi yang subhanallah sangat jauh dari kebenaran akibat daripada kurang fahamnya mereka terhadap kaidah-kaidah syariat kita ini. Nah, ya demikian ikhwatul iman rahimakumullah. Dan untuk selanjutnya kita kembali akan melihat pesan singkat yang sudah masuk berikut ini. Gimana sikap saya Ustadz pada mertua saya yang memusuhi kedua orang tua kandung saya dikarenakan saya membeli rumah untuk orang tua saya? Mertua saya jadi iri. Mertua sering meneror orang tua saya sampai orang tua saya terusir dari rumah yang saya belikan tersebut. Dosakah saya jika saya membenci pada mertua saya? Makasih Ustadz katanya. Silakan Ustadz. Kewajiban seorang suami adalah lebih berbakti kepada orang tuanya. Tentunya berbuat baik kepada mertua dianjurkan, tapi orang tua lebih kita unggulkan dan lebih kita dahulukan. Maka sikap mertua seperti ini bukan sikap yang baik, dan kita benci kepada sifat seperti itu, benci yang baik yang diperintahkan oleh syariat. Apalagi sampai dia mengusir orang tua kita.
Maka kewajiban antum membela orang tua antum yang dia telah membesarkan antum, yang dia telah susah payah menghidupkan antum, yang telah mengandung antum. Ya, antum wajib membela orang tua antum dan lebih mendahulukan orang tua antum daripada mertua antum dalam keadaan seperti ini. Maka ya, tetap antum berusaha untuk bersikap bijak dan memberikan ketegasan-ketegasan kepada pihak mertua. Ya, bahwa dalam masalah ini kewajiban saya sebagai seorang anak kepada orang tua. Ya. Jadi tolong jangan campur tangan dalam masalah kehidupan saya. Harus ada ketegasan dari seorang menantu kalau keadaannya sudah seperti itu. Sudah mulai berani campur tangan dalam urusan orang tua kita sendiri. Nah. Ya, baiklah ikhwatul iman rahimakumullah, sudah masuk kembali di line telepon kita. Pendengar yang masuk via line telepon kita akan angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dikecilkan dulu Ibu radionya. Barakallahu fiik. Ini mau tanya nih, katanya kalau bulan Asyura itu nggak boleh ada walimahan. Apa betul? Apa ada hadis yang sahih gitu? Udah begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ini menyerupai keyakinan orang-orang musyrikin yang menganggap sial suatu bulan atau suatu hari, dan ini bertentangan dengan akidah Islamiyah. Makanya ketika Rasulullah SAW mendengar atau mengetahui keyakinan masyarakat jahiliyah di zaman beliau bahwa tidak boleh menikah di bulan Syawal, maka beliau menyelisihi orang-orang musyrikin dengan menikah di bulan Syawal. Maka kalau di Indonesia ada keyakinan bahwasanya tidak boleh menikah di bulan Asyura atau Muharram, kita selisihi mereka. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasul, itu yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena keyakinan ini jelas keyakinan syirik. Bagaimana dia hendak memberikan pernyataan atau bahkan dianggap itu sebagai sebuah keyakinan bahwa bulan itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Padahal yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Maka ini salah satu jenis daripada jenis-jenis kesyirikan. Nah. Ya, baik, ikhwatul iman rahimakumullah, masih di acara kajian ilmiah siang hari ini, masih bersama Ustaz Abu Yahya Badrus Salam Yasir hafizahullah taala dalam tema kajian Mustalahul Hadis. Baik, sudah ada kembali telepon yang masuk, kita akan angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Heri di Tangerang. Pak Heri di Tangerang, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Kita mengetahui kan ada hadis hasan dan sahih yang perawi-perawinya juga sudah terkenal, seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan lain-lain. Nah, kalau yang hadis dhaif atau hadis maudhu itu diuraikan oleh siapa Pak Ustaz? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ketahuilah Pak, ketika para ulama mencatat hadis-hadis dan dimasukkan dalam buku-buku hadis mereka, ada ulama yang mensyaratkan bahwa bukunya harus sahih semua, seperti hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Imam Bukhari ketika menulis hadis sahih kitab Sahih Bukhari itu mensyaratkan harus semua hadis yang masuk dalam sahihnya itu adalah hadis yang sahih. Demikian pula Imam Muslim. Ada juga para ulama yang menulis kitab itu tidak disyaratkan harus semuanya dhaif, harus semuanya sahih. Yang penting hadis tersebut dijadikan hujah oleh para ulama, atau ada sebagian ulama yang menjadikannya hujah. Maka mereka masukkan di situ. Ini pun ada beberapa macam. Ada yang mengatakan, saya memasukkan semua hadis-hadis dari perawi-perawi yang tidak disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkan. Sebagaimana itu adalah perbuatan Imam Nasai dan Abu Daud. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Maksud tujuannya apa? Sebatas ingin yang pertama, membawakan hadis-hadis dari perawi-perawi dhaif itu sudah dijelaskan tadi di pelajaran, barangkali untuk lil i'tibar. Barangkali nanti akan bisa menjadi dikuatkan. Karena ada hadis yang lemahnya ringan, ketika ada jalan lain dia menjadi kuat dan naik menjadi hasan li ghairihi.
Ya. Ada pula para ulama yang mereka itu ya tidak mensyaratkan harus pokoknya semua hadis yang ada sanadnya dimasukkan walaupun hadis palsu. Sebatas untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa ini hadisnya palsu, bahwa ini hadisnya dhaif. Ya, seperti Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ada juga para ulama yang mengkhususkan mengumpulkan hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis yang dhaif seperti Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Walaupun kitab beliau banyak dikritik oleh para ulama. Demikian pula Al-Imam Al-Qattani dalam kitab Tanzihus Syari'atil Marfu'ah Ibn Arraq, ya, dan beberapa ulama lainnya. Alhamdulillah, itu semua bifadlillah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, ya, di mana para ulama telah memberikan semua kesungguhan mereka dan kegigihan mereka untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan beralih kepada pesan singkat yang masuk pada kesempatan ini. Datang dari Ibnu Stefanus di Kandangan, Kalimantan Selatan. Ustadz, saya mau tanya, kenapa ya umat Islam zaman sekarang ini banyak banget yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya? Zaman sekarang ini seperti zaman jahiliyah saja, kemaksiatan ada di mana-mana, perzinahan menyebar. Kenapa jadi seperti ini anak-anak muda di Jabodetabek? Lah, gimana nih, Ustaz? Akhi, yang pertama, Rasulullah SAW sudah mengabarkan akan hal itu, di mana ya akan banyaknya fitnah yang akan muncul di akhir zaman, berupa maksiat dan yang lainnya. Yang kedua, kewajiban seorang muslim adalah berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Itu yang terpenting. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu sendiri dulu. Ya. Tidak akan memberikan mudarat kepada kamu orang-orang yang sesat itu jika kamu sudah mendapatkan hidayah. Seorang sahabat berkata, ayat ini tidak berlaku untuk kita, tapi ayat ini berlaku untuk orang-orang nanti setelah kita. Di waktu amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak ada manfaatnya lagi. Bukan dalam satu riwayat juga yang disahihkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, Rasulullah bersabda, hatta idza ra'aitum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsik. Sehingga kalau kamu sudah melihat ya hawa nafsu diikuti, kekikiran ditaati, dan setiap orang berbangga dengan pendapatnya sendiri-sendiri, selamatkan diri kamu sendiri, terpenting itu. Ini yang terpenting. Di zaman fitnah ini kita berusaha menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Sambil kemudian kita selamatkan ya istri kita, anak kita, tetangga kita, ya saudara kita, semampu kita. Ya adapun kemudian kita hanya sebatas melihat orang-orang kok sudah seperti zaman jahiliyah. Dan ini tidak boleh ya kita memutlakan masa setelah Islam dikatakan sebagai zaman jahiliyah. Karena ya walaupun bagaimana, ya orang yang beriman, yang fasik, yang suka berbuat maksiat jauh lebih baik daripada orang kafir. Makanya para ulama mengharamkan, melarang ya untuk mengatakan ya setelah Islam datang itu sebagai masa jahiliyah, tidak boleh. Ya haram, karena konsekuensinya berarti mengkafirkan dan mengatakan bahwa Islam sudah, kaum muslimin sudah kembali kepada masa jahiliyah seperti dulu lagi. Tidak bisa. Makanya disebutkan dalam hadis, man qala ahlakan nas fahuwa ahlakahum. Siapa yang berkata manusia telah binasa, ketahuilah dia yang paling binasa. Artinya jangan kita ini sekali-kali ya mengecap semua orang secara rata. Manusia telah binasa semuanya. Sehingga ya Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengatakan demikian, sebetulnya dialah yang paling binasa. Ini termasuk ucapan-ucapan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Di antara mudaratnya adalah seperti ini akan menimbulkan keputusasaan di dalam kita mentaati Allah dan Rasulnya dan membela agama Allah. Ya, sekarang kita bagaimana usaha kita untuk memperbaiki keadaan? Ini yang kita pikirkan. Terpenting adalah diri kita sendiri dulu. Allah firman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Pribadi diri sendiri kita dulu, kita harus, yang penting kita selamat dari fitnah-fitnah yang ada ini. Ya, kita mohon kepada Allah tentunya keselamatan. Maka dari itu kalau antum berkata kepada saya, mengapa? Maka saya tanya kepada antum, ya, mengapa kita tidak menyelamatkan kalau begitu? Yang terpenting adalah diri sendiri kita selamatkan. Ayo. Kemudian setelah itu keluarga kita dan yang kita mampu untuk menyelamatkannya. Nah, ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Demikian tadi jawaban untuk Ibnu Stefanus di Kandangan. Dan baik, kita akan masuk kembali di pesan singkat yang ada pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Ustaz, saya mendengar bahwa seorang Ustaz membawakan sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gudangnya ilmu, sedangkan kuncinya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Perkataan yang berasal dari orang Syiah, ya, tidak pernah diucapkan oleh para ulama Islam. Karena yang pertama, bahwa ya Ali bin Abi Thalib, la syak tidak ragu lagi, ia adalah seorang sahabat yang besar dan dalam keilmuannya. Namun Umar bin Khattab lebih tinggi dan lebih dalam keilmuannya berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bermimpi minum susu. Ya, kata Rasulullah, ra'aitu anni ashrabul laban hatta ajidu ray fi adfari. Aku bermimpi melihat aku minum susu sampai aku mendapatkan rasa kenyangnya di ujung-ujung jari jemariku. Fa'ataitul fadlah Umar bin Khattab, lalu aku berikan sisanya kepada Umar bin Khattab. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, fama awwaltah? Apa takwilnya? Kata Rasulullah, al-ilm, ilmu. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun mengakui keilmuan dua orang ini, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka tetap kita menghormati Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi perkataan-perkataan tadi yaitu berasal dari orang-orang Syiah yang mereka itu lebih mengunggulkan Ali bin Abi Thalib daripada seluruh sahabat yang ada, bahkan mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Na'udzubillah. Naam. Iya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi 2 pertanyaan via pesan singkat dan 2 pertanyaan via telepon sudah kami udarakan secara bergantian. Menjelang penghujung acara pada kesempatan siang hari ini, silahkan kami berikan kesempatan untuk 2 penelpon terakhir. Sudah ada telepon yang masuk, kita sapa. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Nia di Jakarta. Nia di Jakarta. Iya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau nanya, ada orang yang berpendapat kalau saya kalau nggak salah namanya ta'li ya. Kalau misalnya akad nikah gitu di KUA itu ada yang bilang itu bid'ah, tapi juga ada yang bilang itu budaya. Yang mana yang benar? Iya, baik. Sigot ta'lik, ya, yang dibacakan oleh para wanita mengenai hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami itu tidak apa-apa dalam Islam. Bahkan kalau memang itu sangat dibutuhkan untuk menghindarkan kezaliman suami terhadap istri, boleh. Disilahkan dan dianjurkan. Ya, saya memandang bahwa sigot-sigot seperti ini, redaksi-redaksi ta'lik yang dibacakan oleh mempelai laki-laki, ya ini diantara fungsinya adalah untuk mencegah kezaliman yang akan terjadi atau menimpa sang istri. Ya, itu bagus, tidak apa-apa dalam Islam. Orang yang mengatakan itu bid'ah, ajib, aneh sekali. Karena ini masalah masuknya dalam maslahat mursalah. Ya, tidak masuk dalam masalah bid'ah sama sekali, karena tujuannya adalah untuk menghindarkan kezaliman terhadap pihak istri, agar suami senantiasa memberikan nafkah, dan apabila sudah beberapa tahun tidak berikan nafkah, maka jatuh talak atau gini-gini. Ya, itu semua untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan si istri, agar tidak terjadi kezaliman, hal-hal yang tidak diinginkan dalam syariat. Nah, iya, demikian tentang sigot ta'lik ya, yang mungkin banyak terjadi di kalangan ikhwan dan akhwat kita.
Kemudian penelpon terakhir kita pada kesempatan siang hari ini adalah Abdurrahman di Duta Keranji. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya Ustaz, Ana dapat hadis dari kitab Targhib wa Tarhib karangan Ibnu Mundir yang ditakhrij oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Bahwa di situ ada salat tasbih, Ustaz. Dan gimana itu derajat hadisnya, Ustaz? Terus kalau hadisnya itu sahih, bagaimana tuntunan tata caranya yang sahih menurut sunnah? Oh iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Salat tasbih diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari 3 jalan. Yang pertama yaitu dari jalan Al-Abbas. Dan jalan Al-Abbas ini ada 2 jalan atau 3 jalan, ya, dan saling menguatkan sehingga derajatnya hasan li ghairi. Yang kedua adalah hadis Abdullah bin Amr bin As dengan sanad yang hasan. Dan yang ketiga yaitu dari hadis Ja'far bin Abi Thalib, dan di dalam sanadnya ada seorang Al-Ansari yang diikhtilafkan. Akan tetapi Ibn Hajar condong kepada pendapat bahwa ia bernama Abu Kabsyah Al-Ansari, sehingga dengan itu sanadnya sahih. Sehingga la syak tidak ragu lagi akan kesahihan hadis tentang salat tasbih bagi mereka yang memahami tentang takhrij dan hadis. Maka dari itu, ya karena salat tasbih itu sahih, maka itu disunahkan. Caranya 4 rakaat. Ya, setiap rakaat kita membaca surat dan Al-Fatihah dan surat. Setelah membaca surat kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah 15 kali. Kemudian kita ruku baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Kemudian sami Allahu liman hamidah membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Ya, setelah rabbana lakal hamd. Kemudian dia sujud, dia membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Kemudian dia duduk di antara sujud membaca demikian sampai 4 rakaat dan salam. Dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.